Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila dengan NIM 2103289 dengan mata kuliah yaitu Kepemimpinan. Yang pertama yaitu materi pertama yang berjudul Pengenalan Kepemimpinan Agribisnis. Nah, pengertian kepemimpinan yaitu menurut Saros dan Berketsku tahun 1996, yaitu kepemimpinan didefinisikan sebagai perilaku yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar berkontribusi pada tujuan yang disepakati bersama demi kepentingan individu maupun organisasi atau kebaikan bersama. Sedangkan menurut Anderson tahun 1988, kepemimpinan berarti menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi pemikiran dan tindakan orang lain sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan tertentu. Nah, tugas dari kepemimpinan yaitu yang pertama berkaitan dengan kerja, yaitu tugasnya seperti mengambil inisiatif, mengatur langkah dan arah, memberikan informasi, memberikan dukungan, dan memberikan pemikiran dan serta mengambil suatu kesimpulan. Sedangkan yang tugas kedua yaitu berkaitan dengan kekompakan anggota, seperti mendorong, bersahabat, dan bersikap menerima, mengungkapkan perasaan, bersikap mendamaikan, berkemampuan mengubah dan menyesuaikan pendapat, memperlancar pelaksanaan tugas, serta memberikan aturan main. Selanjutnya itu adalah fungsi-fungsi kepemimpinan meliputi kegiatan dan tindakan. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan, pengembangan imajinasi, pendelegasian wewenang kepada bawahan, pengembangan kesetiaan para bawahan, pemrakarsaan, pengiatan, pengendalian dan pengendalian rencana-rencana, pelaksanaan keputusan dan pemberian dorongan kepada para pelaksana, pelaksanaan kontrol dan perbaikan kesalahan-kesalahan, serta pemberian tanda penghargaan kepada bawahan yang berprestasi, serta yang terakhir adalah pertanggungjawaban semua tindakan. Selanjutnya itu adalah implikasi kepemimpinan, yaitu yang pertama melibatkan orang atau pihak lain, yang kedua seseorang yang dengan kekuasaannya mampu mengubah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan, serta kepemimpinan harus memiliki kejujuran terhadap diri sendiri, sikap tanggung jawab yang tulus, pengetahuan, keberanian bertindak sesuai dengan keyakinan, kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain, dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain dalam membangun sebuah organisasi. Nah, sumber-sumber kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin menurut French dan Raven tahun 1968 yaitu yang pertama reward power, yaitu yang didasarkan atas persepsi bawahan bahwa pemimpin mempunyai kemampuan dan sumber daya untuk memberikan penghargaan kepada bawahan yang mengikuti arahan-arahan pemimpinnya. Yang kedua itu sumber dari coercive power, yaitu yang didasarkan atas persepsi bawahan pada bawahan bahwa pemimpin mempunyai kemampuan memberikan hukuman bagi bawahan yang tidak mengikuti arah-arahannya. Dan yang ketiga adalah expert power, yaitu yang didasarkan atas persepsi bawahan bahwa pemimpin adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan mempunyai keahlian dalam bidangnya. Serta yang keempat yaitu reference power, yaitu yang didasarkan atas identifikasi bawahan terhadap sosok pemimpin. Para pemimpin dapat menggunakan pengaruhnya karena karakteristik pribadinya, reputasinya, atau karismanya. Serta yang terakhir yaitu legitimati power, yaitu yang didasarkan atas persepsi bawahan pada pemimpin mempunyai hak untuk menggunakan pengaruh dan otoritas yang dimilikinya. Selanjutnya itu ialah Miljus dalam buku Effective Leadership and the Motivation of Human Resources mengatakan bahwa tanggung jawab para pemimpin adalah sebagai berikut.
Yang pertama yaitu menentukan tujuan pelaksanaan kerja realitas dalam artian kuantitas, kualitas, keamanan, dan sebagainya, serta melengkapi para karyawan dengan sumber-sumber dana yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya, serta mengkomunikasikan pada karyawan tentang apa yang diharapkan dari mereka, memberikan susunan hadiah yang sepadan untuk mendorong prestasi, mendelegasikan wewenang apabila diperlukan dan mengundang partisipasi apabila memungkinkan, serta menghilangkan hambatan untuk pelaksanaan pekerjaan yang efektif, serta menilai pelaksanaan pekerjaan yang mengkomunikasikan hasilnya, serta yang terakhir yaitu menunjukkan perhatian kepada setiap karyawan. Nah, yang pertama itu tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama itu yang bertipe autokratis. Nah, yaitu yang pertama menganggap organisasi sebagai milik pribadi, yang kedua mengidentifikasikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, serta menganggap bawahan sebagai alat semata-mata, tidak mau menerima kritik, saran, dan juga pendapat, serta tidak tergantung kepada kekuasaan formilnya. Dalam tindakan pergerakannya sering mempergunakan approach yang mengandung unsur paksaan dan punitif, yaitu bersifat menghukum. Dari sifat-sifat tersebut di atas terlihat bahwa tipe pemimpin yang demikian tidak dapat untuk suatu organisasi model di mana hak-hak asasi manusia yang menjadi bawahan itu juga harus dihormati. Yang kedua yaitu tipe militeristis, yaitu tipe-tipe militeristis ini berbeda dengan seorang pemimpin organisasi militer. Pemimpin yang bertipe militeristis bersifat seperti dalam menggerakkan bawahan lebih sering mempergunakan sistem perintah. Yang kedua yaitu dalam menggerakkan bawahan senang bergantung kepada pangkat dan juga jabatannya. Yang ketiga yaitu senang pada formalitas yang berlebih-lebihan, serta menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan, sukar menerima kritikan dari bawahannya, dan mengembari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Seperti terlihat pula dari sifat-sifat tersebut bahwa seorang pemimpin yang militeristis bukanlah seorang pemimpin yang ideal. Yang ketiga adalah tipe paternalistis. Nah, menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa, bersikap terlalu melindungi atau overprotective, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan, serta jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan daya kreasi dan juga fantasinya, serta sering bersikap maha tahu. Nah, yang keempat yaitu tipe karismatis. Yang diketahui ialah bahwa pemimpin demikian mempunyai daya penarik yang amat besar dan karenanya pada umumnya mempunyai pengikut dan jumlahnya sangat besar. Meskipun para pengikut itu sering pula tidak menjelaskan mengapa mereka menjadi pengikut pemimpin itu. Yang kelima yaitu tipe demokratis, yaitu tipe pemimpin yang demokratislah yang paling tepat untuk organisasi modern. Karena yang pertama, dalam proses penggerakan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang termulia di dunia, dan serta selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi dari para bawahannya. Serta ia senang menerima saran, pendapat, dan bahkan kritik dari bawahannya, selalu berusaha mengutamakan kerjasama dalam teamwork untuk mencapai tujuan, serta dengan ikhlas memberikan kebebasan dan seluas-luasnya kepada bawahannya untuk berbuat kesalahan yang kemudian dibandingkan dan diperbaiki agar bawahan itu tidak lagi berbuat kesalahan yang sama, akan tetapi lebih berani untuk berbuat kesalahan yang lain. Selanjutnya itu selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripadanya, serta berusaha mengembangkan kapasitas pribadinya sebagai seorang pemimpin.
Selanjutnya, menurut Hadari Nawawi, secara operasional dapat dibedakan 5 fungsi pokok kepemimpinan, yaitu yang pertama fungsi instruktif, yaitu pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa isi perintah, bagaimana cara mengajarkan pemerintah, bila mana waktu memulai melaksanakan dan melaporkan hasilnya, serta di mana tempat mengerjakan perintah agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah saja. Yang kedua yaitu fungsi konsultatif. Nah, pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Yang ketiga yaitu fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi partisipasi, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok sesuai dengan posisi masing-masing. Yang keempat yaitu fungsi delegasi. Dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin memberikan perlimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan. Fungsi delegasi sebenarnya adalah kepercayaan seorang pemimpin kepada orang yang diberi kepercayaan untuk perlimpahan wewenang dengan melaksanakannya secara bertanggung jawab. Fungsi pendelegasian ini harus diwujudkan karena kemajuan dan perkembangan kelompok tidak mungkin diwujudkan oleh seorang pemimpin seorang diri. Yang kelima yaitu fungsi pengendalian. Nah, fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan efektif harus mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian, pemimpin dapat mewujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan juga pengawasan. Selanjutnya itu level dan keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang kepemimpinan. Yang pertama yaitu level top leader atau top management. Pemimpin puncak, misalnya direktur utama, melakukan tugas yang bersifat konseptual, yaitu melakukan perencanaan yang akan dilakukan seluruh anggota. Yang kedua yaitu level middle leader atau middle management. Golongan menengah, misalnya staf produksi, manajer keuangan, melakukan tugas konseptual sebagai penjabaran dari top management, juga melakukan pekerjaan tersebut. Penguasaan teknis relatif tinggi, relatif penting. Serta yang ketiga yaitu lower leader atau lower management. Golongan bawah misalnya supervisor, mandor, dan pelaksanaan teknis harus menguasai teknis, sedangkan konseptual tidak begitu penting. Selanjutnya itu adalah ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal. Yang pertama hanya memerintah. Yang kedua, jarang diskusi. Yang ketiga, tidak memberikan kepercayaan. Yang keempat, tidak memberikan pujian. Yang kelima, konflik. Keenam, tidak terbuka. Ketujuh, tidak bertanggung jawab. Kedelapan, pemimpin dan tidak memiliki visi, tidak akan bisa menjalankan tim ketika pemimpin gagal memimpin dirinya sendiri. Yang 10, terlalu mengandalkan pengalaman masa lalu. Yang ke-11, terlibat politik kantor. Ke-12, tak punya tujuan kerja. Yang ke-13 adalah tak punya tujuan kerja. Yang ke-14 tidak melihat peluang, dan yang ke-15 tidak percaya diri. Selanjutnya adalah konsep dasar kepemimpinan. Secara umum dapat dikemukakan bahwa pemimpin adalah orang yang paling berpengaruh dalam suatu kelompok atau organisasi. Dalam percakapan sehari-hari, perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen kadang-kadang agak kabur. Manajemen dapat mencakup proses baik mental maupun visi yang mengakibatkan orang lain melakukan tugas resmi yang sudah dipersyaratkan demi tercapainya sasaran organisasi.
Pengertian manajemen secara umum adalah menangani perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, dan pengendalian pekerjaan orang lain untuk mencapai sasaran organisasi. Biasanya mereka mengendalikan atau memantau sumber dana, di mana hal ini sering terabaikan dalam konsep kepemimpinan. Sedangkan kepemimpinan merupakan jenis kegiatan manajerial yang lebih terbatas, memusatkan perhatian pada interaksi antar pribadi, antara pemimpin dan satu atau lebih bawahannya. Dengan maksud meningkatkan efektivitas organisasi. Berdasarkan hal tersebut, dapatlah dikatakan bahwa pemimpin yang efektif sebagian besar mengandalkan pada kekuasaan, keahlian, dan wibawa satu untuk mempengaruhi bawahannya. Untuk memberikan gambaran tentang konsep dasar kepemimpinan, pada bagian ini akan dikemukakan konsep kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transisional. Menurut Burns, kepemimpinan transformasional adalah proses di mana pemimpin atau atasan dan bawahan saling mendorong satu dengan lainnya. Motivasi yang lebih tinggi transformasional dengan demikian dapat meningkatkan kesadaran bawahan dengan memberikan dorongan cita-cita dan nilai moral yang lebih tinggi seperti keadilan, kesamaan, kedamaian, dan rasa kemanusiaan. Jika dihubungkan dengan teori hierarki kebutuhan Maslow, maka kepemimpinan transformasional dimaksudkan untuk mendorong tingkatan kebutuhan bawahan ke arah hierarki yang lebih tinggi. Burns memandang kepemimpinan transformasional sebagai proses pengaruh di atas individu yang tingkat mikro, dan pada tingkat makro merupakan modifikasi proses tenaga untuk merubah sistem sosial dan kelembagaan. Pada analisis tingkat makro, kepemimpinan transformasional berkaitan dengan pembentukan, pengungkapan, penegasan, penegahan, atau pendamaian di antara kelompok yang bertikai dalam rangka peningkatan motivasi individu. Pertentangan di antara kelompok-kelompok pada hakikatnya dapat menyulitkan para pemimpin, tetapi di lain pihak situasi seperti ini bisa dimanfaatkan untuk memobilisasi dan mengarahkan para pemimpin kepada situasi dialogis, sehingga tujuan kelompok dapat dicapai. Burns membedakan secara jelas antara kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transisional. Kepemimpinan transisional menurutnya merupakan upaya untuk memotivasi bawahan dengan membangkitkan kepentingan bawahan itu sendiri. Para pemimpin biasanya berupaya menaikkan upah atau status dengan harapan hal ini akan meningkatkan daya kerja bawahannya, seperti kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional, kepemimpinan transisional juga menyangkut nilai-nilai, tetapi penekanannya lebih pada proses pertukaran atau keuntungan timbal balik. Menurut Bass, mendefinisikan kepemimpinan itu tersendiri, yaitu kepemimpinan transformasional sebagai pengaruh pemimpin atau atasan terhadap bawahan. Para bawahan merasakan kepercayaan, kebahagiaan, loyalitas, dan rasa hormat kepada atasan, dan mereka dimotivasikan untuk berbuat melebihi apa yang ditargetkan atau diharapkan. Kepemimpinan transformasional pada prinsipnya memotivasi bawahan untuk berbuat lebih baik dari apa yang dilakukan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan atau keyakinan diri bawahan. Pemimpin dalam hal ini memusatkan perhatian pada usaha mengembangkan potensi bawahan secara penuh melalui pencapaian tingkat performansi kerja tertentu sebagaimana ditargetkan. Seorang pemimpin menurut Bass dapat merubah bawahan dengan cara, yaitu membuat mereka lebih menyadari nilai dari pentingnya hasil pekerjaan, serta mendorong mereka untuk merasakan kepentingan dirinya sendiri, kepentingan organisasi atau tim, mendorong bawahannya untuk meningkatkan hierarki kebutuhannya. Dengan
demikian, kepemimpinan transformasional mempengaruhi bawahan melalui pembangkitan dengan emosi dan identifikasi terhadap atasan atas pemimpin, pembentukan bawahan, atau juga dilakukan dengan sistem pelatihan dalam arti pemimpin bertindak sebagai pelatih, guru, dan mentor. Menurut Bas menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional berbeda dengan kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transformasional tidak hanya mengaku kebutuhan bawahan, tetapi juga mencoba berusaha meningkatkan kebutuhan tersebut dari tingkatan yang rendah ke tingkatan yang lebih tinggi sampai dengan tingkatan yang mapan. Proses kepemimpinan transformasional dengan demikian dapat menghasilkan kemajuan bawahan untuk memimpin dari mereka sendiri, mengambil tanggung jawab serta tindakannya sendiri dan memperoleh imbalan melalui kemandirian yang kuat. Kepemimpinan transformasional pada dasarnya memantau masalah pengembangan potensi dan performansi bawahan. Dalam hal ini, bawahan dikembangkan kemampuannya untuk memperbaiki tindakan yang tidak sesuai dengan tanggung jawabnya. Dengan kata lain, bawahan diberi kesempatan untuk mengambil tanggung jawab dalam posisinya sebagai pemimpin. Pertimbangan individu juga bermakna adanya kesadaran pemimpin untuk memahami dan memuaskan kebutuhan bawahannya, bahkan mendorong para bawahan untuk meraih tingkatan kebutuhan yang lebih tinggi. Salah satu cara bagi pemimpin transformasional dalam hal ini adalah memberi teladan, berperilaku sebagai model, dan mendelegasikan tugas-tugas yang menentang kepada bawahannya. Pemimpin seperti ini memungkinkan pengembangan kultur organisasi yang menunjang pertumbuhan pengambilan risiko dan inovasi bawahan. Oleh karena itu, pemimpin transformasional dapat mempengaruhi perubahan kultur organisasi secara langsung maupun tidak langsung melalui bawahan dengan jalan mendefinisikan kembali kultur organisasi yang dijalankan pada bawahan selama ini. Dalam hubungan dengan stimulasi intelektual, pemimpin transformasional dapat membantu bawahan untuk memikirkan masalah-masalah lama dengan cara-cara baru. Dalam kondisi ini, para bawahan dapat mengembangkan kemampuannya untuk memahami dan memecahkan masalah-masalah hak individu, kelompok, maupun organisasi. Sebab salah satu ukuran efektivitas kepemimpinan adalah sejauh mana bawahan mampu melaksanakan kegiatan dengan berhasil atau memecahkan persoalan tanpa terlalu banyak melibatkan pemimpinnya secara langsung. Selanjutnya itu adalah kepemimpinan kunci keberhasilan. Sudah menjadi kenyataan bahwa setiap gerak langkah suatu organisasi sangat ditentukan oleh komitmen pemimpinnya. Pemimpin yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan organisasi akan selalu berupaya dan mencari masukan untuk melakukan berbagai inovasi organisasi. Dalam kaitan dengan pengembangan sistem agribisnis dan agroindustri, peran pemimpin di berbagai tingkatan juga memiliki peran sangat besar dan penting. Pengembangan sistem agribisnis dan agroindustri nasional. Oleh karena itu, tugas utama pemimpin khususnya dalam sistem agribisnis dan agroindustri adalah pertama, bagaimana ia mengelola sistem agribisnis dan agroindustri sehingga menjadikan sistem agribisnis dan agroindustri tersebut paling berhasil saat ini. Dan kedua, bagaimana ia merancang bangun ulang sistem agribisnis dan agroindustri agar berhasil di masa yang akan datang. Untuk itu, kepemimpinan dalam pengembangan sistem agribisnis agroindustri harus mampu membangun sistem agribisnis dan agroindustri yang memiliki nilai atau value yang jelas, struktur yang mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan, dan memiliki daya saing yang tinggi. Dengan demikian, sistem agribisnis dan agroindustri nasional diharapkan memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk mengantisipasi dan menjawab kebutuhannya di masa akan datang, serta mampu memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi sebagai konsekuensinya. Sistem agribisnis dan agroindustri nasional akan lebih mampu beradaptasi dengan lingkungannya, lebih terintegrasi, lebih terampil, dan lebih memuaskan seluruh pelakunya.
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan sistem agribisnis dan agroindustri nasional saat ini belum merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi secara menyeluruh. Hal ini dapat dilihat dari ketidakseimbangan perkembangan subsistem yang di dalamnya. Sebagaimana contoh, subsistem produksi masih jauh ketinggalan perkembangannya dari berbagai aspek dibandingkan dengan sistem subsistem pemasaran dan distribusi. Kondisi ini menuntut peran kepemimpinan yang lebih besar untuk menyeimbangkan dan menyelaraskan perkembangan berbagai subsistem dan sistem agribisnis dan agroindustri nasional tersebut. Apabila kita mengembangkan sistem agribisnis dan agroindustri, kepemimpinan yang ada harus mampu menciptakan keseimbangan tersebut. Apabila sebaliknya seperti saya ini, bahwa kepemimpinan yang ada belum menggerakkan sistem agribisnis dan agroindustri sebagai aktivitas ekonomi yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Bukan hal yang mustahil bahwa sistem agribisnis dan agroindustri nasional akan ketinggalan jauh dari negara yang justru basisnya bukan pertanian. Di samping itu, untuk lebih menyeimbangkan dan menyelaraskan pertumbuhan sistem agribisnis dan agroindustri secara total, kepemimpinan tersebut perlu memahami berbagai aspek terkait dengan semua subsistem dari sistem agribisnis dan juga agroindustri. Hal ini bermakna bahwa kepemimpinan di berbagai tingkatan harus memiliki sensi sebagai pelaku di berbagai subsistem dan sistem agribisnis tersebut. Dengan demikian, berbagai kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dan juga dilaksanakan sejalan dengan harapan dan tuntutan seluruh pelaku sistem agribisnis dan agroindustri. Memperhatikan tugas pemimpin yang sangat berat tersebut, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang peran sistem agribisnis dan juga agroindustri nasional dalam pengembangan perekonomian nasional bagi kepemimpinan nasional. Pemahaman yang mendalam tersebut diharapkan mampu menyeimbangkan dan menyelaraskan pertumbuhan sistem agribisnis dan agroindustri nasional sebagai bagian integral dan pembangunan nasional. Upaya-upaya tersebut di atas dapat ditindaklanjuti melalui berbagai kebijakan yang memungkinkan sistem agribisnis yang agroindustri yang berkembang pesat. Di samping itu, strategi-strategi yang relevan harus dielaborasi untuk memudahkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Operasionalisasinya memerlukan proses yang hati-hati agar tidak keluar dari arah pembangunan sistem agribisnis dan agroindustri yang dicita-citakan, yaitu terjadinya keseimbangan pertumbuhan dari subsistem yang terkait dalam sistem agribisnis dan agroindustri. Untuk itu, konsep kepemimpinan transformasional harus diterapkan dalam sistem agribisnis dan juga agroindustri untuk mengakselerasi pertumbuhannya. Dengan demikian, perkembangan sumber daya manusia dan aspek lainnya dalam sistem agribisnis dan juga agroindustri di berbagai tingkatan dapat terpacu untuk mencapai kondisi yang ideal. Kepemimpinan agribisnis adalah peran dan tanggung jawab yang melibatkan pengelolaan dan pengembangan sektor pertanian yang berkaitan dengan bisnis. Pemimpin dalam bidang ini tidak hanya dituntut untuk memiliki keterampilan manajerial, tetapi juga pengetahuan mendalam tentang agroindustri pertanian dan tantangan yang dihadapi oleh sektor tersebut. Agribisnis mencakup berbagai aspek mulai dari produksi pertanian, pengolahan hasil pertanian, distribusi, hingga pemasaran produk ke konsumen akhir. Oleh karena itu, kepemimpinannya dalam agribisnis sangat kompleks dan dinamis. Yang pertama, ada karakteristik kepemimpinan dalam agribisnis. Kepemimpinan dalam agribisnis memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dari bentuk kepemimpinan baru. Yang kedua yaitu pengetahuan industri yang mendalam. Seorang pemimpin agribisnis harus memahami secara mendalam semua aspek dalam rantai pasok agribisnis dari produksi hingga distribusi.
pemahaman tentang dinamika pasar, tren konsumen, teknologi pertanian, serta kebijakan dan regulasi yang berlaku sangat penting untuk memastikan bisnis berjalan dengan baik. Eh, Selanjutnya itu kemampuan manajerial. Mengelola agribisnis berarti mampu mengelola sumber daya yang terbatas seperti lahan, tenaga kerja, dan modal dengan cara yang paling efisien. Pemimpin juga harus mampu membuat keputusan strategis yang mempengaruhi kelangsungan bisnis baik di tingkat lokal maupun internasional. Selanjutnya itu kewirausahaan. Sektor agribisnis seringkali dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi, baik itu dari segi iklim, harga komoditas, maupun kebijakan pemerintah. Pemimpin agribisnis perlu memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengambil resiko yang diperhitungkan, berinovasi dalam produksi, dan menciptakan nilai tambah bagi produk-produk agribisnis. Selanjutnya itu kemampuan beradaptasi. Agribisnis sangat rentan terhadap perubahan kondisi eksternal seperti perubahan iklim, kebijakan pemerintah, dan fluktuasi harga pasar. Pemimpin yang efektif harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan-perubahan ini, serta membuat strategi yang tepat untuk mempertahankan keberlanjutan bisnis. Selanjutnya itu tantangan dalam kepemimpinan agribisnis. Yang pertama, ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemimpin agribisnis baik dari segi internal maupun eksternal. Yang pertama adalah perubahan iklim. Salah satu tantangan terbesar dalam agribisnis saat ini adalah perubahan iklim. Ketidakpastian cuaca mempengaruhi produktivitas hasil pertanian yang pada akhirnya berdampak pada keberlanjutan bisnis. Pemimpin agribisnis harus bisa mengantisipasi dan mencari solusi yang tepat untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim, misalnya melalui penggunaan teknologi pertanian yang tinggi, yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selanjutnya itu teknologi dan inovasi. Kemajuan teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas agribisnis. Namun tidak semua petani atau pelaku bisnis di sektor ini mampu mengakses atau menggunakan teknologi tersebut. Pemimpin agribisnis harus mendorong inovasi dan juga teknologi seperti penggunaan mesin pertanian modern, pertanian presisi, hingga teknologi digital seperti aplikasi manajemen pertanian untuk membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Selanjutnya itu kebijakan dan regulasi. Kebijakan pemerintah dapat sangat mempengaruhi operasional agribisnis. Misalnya perubahan tarif impor atau subsidi untuk komunitas tertentu dapat mempengaruhi harga dan daya saing untuk produk agribisnis di pasar lokal dan internasional. Pemimpin di sektor ini harus memiliki pemahaman yang baik tentang kebijakan yang berlaku serta kemampuan untuk menavigasi regulasi yang kompleks. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu tantangan utama dalam agribisnis adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, terutama di daerah pedesaan. Pemimpin agribisnis perlu berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja agar mampu menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada dalam sektor ini. Selanjutnya itu keterampilan yang dibutuhkan dalam kepemimpinan agribisnis. Untuk menjadi pemimpin agribisnis yang sukses, ada beberapa keterampilan yang harus dikuasai, antara lain yaitu komunikasi yang efektif sangat penting dalam mengelola agribisnis. Pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak seperti petani, distributor, pemerintah, dan konsumen untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memahami tujuan bisnis dan berkolaborasi dengan baik. Pengambilan keputusan.
pemimpin juga harus bisa mengambil keputusan yang baik untuk sebuah usahanya dan menyelamatkan bawahannya dari tantangan-tantangan atau masalah yang ada. Kepemimpinan agribisnis juga merupakan suatu pendekatan dalam manajemen yang menitik beratkan pengelolaan bisnis yang terkait dengan pertanian, peternakan, perikanan, dan juga kelautan, dan seluruh rantai pasokan produk-produk yang berasal dari alam. Pemimpin dalam agribisnis dihadapkan pada tantangan yang ada untuk sektor ini, sangat bergantung pada alam, teknologi, kebijakan pemerintah, serta dinamika pasar lokal dan internasional. Oleh karena itu, kepemimpinan yang sukses di bidang ini memerlukan pemahaman mendalam mengenai produksi pertanian, strategi bisnis, pengelolaan sumber daya, dan keberlanjutan. Selanjutnya yaitu mengenai kepemimpinan dan model kepemimpinan. Kedua istilah tersebut seringkali kita temui baik itu dalam literatur atau dalam perbincangan sehari-hari di kehidupan masyarakat. Sementara itu masyarakat itu sendiri banyak yang belum memahami artinya dengan benar-benar yakin apabila hal tersebut dinyatakan kepada orang yang berada di sekitar kantor kita, satu dengan yang lainnya. Tentu mempunyai penafsiran yang berbeda-beda yang tidak sesuai dengan definisi sebagaimana yang kita ketahui dalam literatur manajemen. Marilah kita simak bersama-sama makna yang benar dari kedua istilah tersebut sesuai dengan ilmu manajemen. Nah, apa itu kepemimpinan? Dalam istilah umumnya khususnya di manajemen, kepemimpinan itu sering disebut dengan leader atau beberapa definisi dari kepemimpinan antara lain yaitu getting things done, yaitu mencapai hasil melalui orang lain. Yang kedua itu menggerakkan orang lain untuk mencapai hasil yang diinginkan. Serta yang ketiga, kepemimpinan itu adalah pengaruh dan tidak lebih kurang. Serta yang keempat itu kepemimpinan adalah salah satu cara influence, artinya mempengaruhi, memotivasi, mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kesimpulannya yaitu kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Apa itu model kepemimpinan? Dalam ilmu manajemen pada umumnya dikenal 3 model kepemimpinan. Pada umumnya ketiga model kepemimpinan ini seringkali kita lihat pada leader dalam praktek sehari-hari dalam memanage kantor atau perusahaan. Masing-masing model mempunyai warna tersendiri. Ada yang timbulnya karena anugerah Tuhan Yang Maha Esa, ada juga timbulnya sangat erat hubungannya dengan sifat atau karakter dari seseorang itu sendiri, bahkan ada yang timbul karena hasil dari proses pembelajaran. Ketiga model kepemimpinan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kepemimpinan karismatik. Adalah kepemimpinan yang berasal dari anugerah Tuhan, yang mana pemimpin tersebut mempunyai kemampuan luar biasa, magnet yang kuat, dan adanya ketertarikan emosional yang kuat dari pemimpin pada pemimpinnya. Contohnya Bung Karno, Anwar Sadat, dan Mahatma Gandhi. Yang kedua itu kepemimpinan transaksional, adalah kepemimpinan untuk mengendalikan bawahan dengan cara menggunakan kekuasaan untuk mencapai hasil, mengelola bawahan dengan memberi reward atau punishment, serta biasa menerapkan transaksi yang saling menguntungkan dengan bawahan. Kepemimpinan transformasional adalah model kepemimpinan efektif telah ditetapkan di berbagai organisasi internasional yang mengelola hubungan antara pemimpin dan pengikutnya dengan menekankan pada beberapa faktor antara lain perhatian atau attention, komunikasi atau communication, kepercayaan trust, rasa hormat, respect, dan resiko itu rise.
4. Perilaku spesifik dari kepemimpinan transformasional. Seorang pemimpin dapat dikategorikan mempunyai sifat kepemimpinan transformasional manakala memiliki perilaku sebagai berikut. Yang pertama yaitu kredibel, artinya mempunyai sifat konsisten dan komitmen yang tinggi apa yang diucapkan dengan yang apa yang perbuat. Kedua yaitu creation opportunities, artinya menciptakan peluang bagi orang lain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Serta yang ketiga yaitu caring, yaitu menunjukkan kepedulian kepada orang lain sehingga membuat bawahan merasa diakui menjadi bagian dari organisasi. Serta yang terakhir adalah communication, artinya mempunyai keterampilan komunikasi yang baik dengan orang lain. Terdapat 3 aspek dalam kepemimpinan transformasional, yaitu yang pertama adalah vision, adalah kemampuan diri untuk menggambarkan, menjelaskan dan meyakinkan bawahan tentang kondisi masa depan yang diinginkan sekaligus mewujudkannya. Yang kedua yaitu power, adalah memiliki pengaruh, kendali dan kuasa terhadap orang lain atau kelompok sehingga mendapatkan dukungan yang kuat untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga yaitu self confidence, adalah kepercayaan diri untuk bertindak yang bersumber dari pengalaman atas hal-hal yang terjadi pada kehidupannya. Power, dalam hal ini akan jelaskan lebih mendalam tentang power pada 2 aspek lainnya yaitu vision and self confidence. Pertimbangannya kepada power merupakan motif yang sangat kuat dan dibutuhkan bagi seorang manajer atau leader agar tercapai keberhasilan dalam memimpin suatu organisasi atau need for power. Dengan memiliki power, seorang manajer atau leader akan mendapatkan dukungan dari orang lain. Berarti seorang manajer atau leader membutuhkan pengaruh dan kekuasaan untuk bisa mencapai tujuannya. 4 jenis power. Terdapat 4 jenis power pada seorang leader atau manajer pada umumnya, yaitu personalist power. Lebih digunakan untuk menunjukkan bahwa kekuasaannya lebih besar dari orang lain, menunjukkan keistimewaan statusnya, contohnya minta lift khusus, tempat parkir khusus, kendaraan khusus, dan juga lain-lain. Yang kedua yaitu personal power, yaitu berasal dari keahlian tertentu, sering disebut expert power. Dapat juga berasal karena persahabatan atau disebut referent power atau positive power. Berasal dari otoritas yang sah atau legislative power, secara formal memiliki kendali atau SDM, finansial, dan fasilitas. Yang keempat yaitu prosocial power, yaitu kekuasaan tersebut tersebar di seluruh jenjang jabatan, tidak hanya di puncak jabatan, saling mempengaruhi satu sama lain, banyak memberikan keuntungan pekerjaan dan mudah terselesaikan. Unsur kepemimpinan transformasional. Terdapat 8 unsur kepemimpinan transformasional yang berpengaruh bagi seorang manajer atau leader dalam mencapai tujuan organisasi. Kedelapan unsur tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, budaya organisasi. Yang dimaksud dengan budaya organisasi di sini adalah nilai-nilai dominan yang didukung oleh organisasi, norma-norma yang mengarahkan pada bagaimana para anggota seharusnya berperilaku, nilai-nilai tentang apa yang seharusnya ada ditetapkan di dalam organisasi. Contoh budaya organisasi yang ada di Kementerian Keuangan: integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, kesempurnaan. Contoh budaya organisasi yang ada di DJKN yaitu integritas, komitmen, ketulusan. Contoh ekstrim seperti Bushido yang menjadi prinsip hidup bagi samurai di Jepang. Yang kedua yaitu integrity. Pengertian secara sederhana dari integrity adalah mempertahankan tingkat kejujuran dan etika yang tinggi dalam perkataan dan tindakan sehari-hari. Integrity ini memiliki 4 level, yakni dapat dipercaya, sama dalam kata dan perbuatan, sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya kebenarannya, konsisten menjalankan norma-norma yang ada, bertindak sesuai kode etik dan prinsip moral, bertindak sesuai kode etik dan moral. Intinya adalah kualitas untuk bertindak jujur dan memiliki prinsip moral yang kuat. Selanjutnya itu ada continuous improvement, yaitu perbaikan yang berkesinambungan, perbaikan yang berkesinambungan
perbaikan yang berkesinambungan terus-menerus yang bertujuan untuk peningkatan proses kerja organisasi, peningkatan kualitas, efisiensi, atau efektivitas. Seorang pemimpin harus secara aktif mampu mendorong setiap bawahan untuk melakukan hasil dari proses kerja melalui perbaikan-perbaikan, serta mampu menciptakan lingkungan yang terus-menerus melakukan perbaikan proses kerja. Yang keempat yaitu continuous learning, yaitu pembelajaran berkesinambungan, yakni belajar memperluas pengetahuan dan keterampilan baik melalui proses pembelajaran formal maupun informal, serta mampu memberi inspirasi kepada bawahan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan. Orang yang selalu berusaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sepanjang masa kerja, pemimpin ini mampu memberi contoh dan dorongan kepada orang lain untuk belajar terus-menerus. Yang kelima yaitu managing others, yaitu mengarahkan dan memimpin orang lain untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi, serta pemimpin ini mampu secara efektif mengelola dan mengarahkan kegiatan orang lain, serta mereka bekerja melalui orang lain untuk mencapai tujuan dan mendorong kinerja melalui motivasi. Serta pemimpin ini memberi kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan atau melakukan tugas-tugas yang menantang ini. Terjadi saat orang yang dipimpinnya sangat mampu termotivasi. Mereka memiliki tipe pendidik dan pelatih. Yang keenam yaitu interpersonal communication, yaitu berkomunikasi secara jelas dan efektif dengan orang-orang di dalam, di luar organisasi, menyampaikan informasi, pikiran, atau pendapat dengan jelas, singkat dan tepat, serta menggunakan tata bahasa yang baik, bersikap terbuka, dan mendengarkan orang lain. Menyampaikan suatu informasi yang sensitif dan atau rumit dengan cara penyampaian atau kondisi yang tepat sehingga dapat dipahami pihak lain. Serta yang terakhir yaitu menyampaikan informasi kepada pihak lain dengan cara menarik dan mudah dimengerti. Yang ketujuh yaitu stakeholder service, yaitu stakeholder adalah setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan perusahaan. Stakeholder service adalah mengenali dan memahami kebutuhan pemangku kepentingan dan menyampaikan hasil yang melebihi harapan pemangku kepentingan. Selanjutnya itu orang ini cenderung memiliki keinginan untuk menyenangkan pemangku kepentingan sebaik-baiknya dengan cara mengenali kebutuhan pemangku kepentingan dan memastikan bahwa pemangku kepentingan akan merasa puas. Prinsipnya itu better, faster, never, cheaper, dan more simple. Yang kedelapan yaitu mengelola bawahan. Dalam mengelola bawahan, pada dasarnya terdapat 4 tipe bawahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tipe konstruktif, tipe impulsif, tipe rutin, dan subversi. Adapun penjelasan dari masing-masing tipe tersebut berikut. Tips cara mengelolanya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tipe bawahan konstruktif, berarti mengembang tanggung jawab, dapat dipercaya, mampu memahami dan menginterpretasikan keinginan atasan, tidak sekedar meniru atasan tetapi memiliki pemikiran kreatif, berpandangan ke depan, memiliki ambisi, serta tanggap terhadap berbagai situasi. Tipsnya yaitu bawahan tipe konstruktif sangat potensial untuk dikembangkan. Berikan sasaran yang ingin dicapai, kemudian menyerahkan teknik pelaksanaannya tugas kepada bawahan tersebut. Yang kedua itu bawahan tipe rutin. Tingkat kemampuan intelektual, daya imajinasi di bawah tipe konstruktif yaitu kurang memiliki inisiatif, cenderung gamang jika tanpa petunjuk dan arahan yang jelas. Namun jika diarahkan dengan benar, ia dapat bekerja dengan loyal yang sepenuh hati. Tips, bawahan tipe rutin dapat bekerja efektif jika diberi arahan jelas, berikan saran yang hendak dicapai, kemudian memberikan arahan dari prosedur yang jelas jika perlu dengan target waktu. Yang ketiga yaitu bawahan tipe impulsif, cenderung mudah merubah mengikuti lingkungan seperti bunglon, melakukan tugas atas dasar suka atau tidak suka pada pimpinan, sangat tidak imajinatif.
Tipsnya yaitu utamakan pendekatan personal serta berikan arahan pada tujuan yang lengkap beserta target. Agar bekerja dengan baik, pimpinan harus memberikan perhatian dan teladan. Selanjutnya itu adalah bawahan tipe subversif. Sulit dikontrol, tidak memiliki prinsip yang kuat, cenderung memikirkan keuntungan pribadi, dapat menghalalkan berbagai cara untuk mencapai keinginan. Misalnya itu provokasi, menjilat, dan sebagainya. Tipsnya itu yaitu berikan tugas dengan penekanan pada sasaran yang hendak dicapai. Jika memungkinkan, janjikan imbalan atau hukuman yang sesuai. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang kepemimpinan agribisnis. Jika terdapat ada salah kata, pengucapan, makna, atau ada kalimat yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.